Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Daru Permatasari, nomor absen 15 dari kelas 12 MIPA 5. Sini saya akan mengerjakan ujian praktek monolog yang berjudul Apakah Kita Sudah Merdeka dari karya Putu Wijaya. Silakan menikmati. Pada peringatan ulang tahun kemerdekaan, aku layeh-layeh nonton TV. Ketika lagu sore-sore dikumandangkan, cucuku pelan-pelan mendekatiku, lalu berbisik, "Nek, apakah kita sudah merdeka?" Aku terkejut. Apa? Apakah kita sudah merdeka, Nek? Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu? Aku baca di koran, Nek. Cucuku mengeluarkan sobekan kertas koran dari sakunya, kemudian menunjukkan sebuah kepala berita. Darahku mendidih. Media sekarang semuanya edan, dagangannya semuanya sensasi, semuanya bukan fakta. Kugayuh tangan cucuku, kududukkan di sampingku. "Duduk, aku mau bicara. Apa saja kerjaan gurumu di sekolah? Apa gurumu sudah berhenti mengajar sejarah Indonesia? Apa gurumu tidak memberitahukanmu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 11.30 di Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan kita. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, sejak saat itu kita sudah merdeka. Jadi kita sudah merdeka ya, Nek? Jelas. Kalau kita sudah merdeka, Nek, kenapa kita masih miskin? Hampir saja tanganku menampar mulut cucuku. Untung aku masih ingat, anak kecil ini masih cucuku sendiri. Dengarkan nenek baik-baik. Kalau kita ini merdeka, itu artinya kita telah bebas. Bebas dari penindasan penjajah, kita bebas menentukan nasib kita sendiri, kita bebas berbuat, kita bebas berpikir. Tapi kalau kamu itu lapar, miskin, sakit, terpuruk, gagal, kecewa, kalah, lemah, itu bukan urusan kemerdekaan. Gini, kalau kamu ingin kaya, ya kamu harus bekerja keras, mencari sendiri kekayaanmu.
membalikkan sendiri nasib kamu. Tidak ada orang yang mau menolong. Kalau kamu ingin berhasil, mau jaya, ya kamu harus bersaing, harus berani berkorban, harus berjuang, berjuang melawan tantangan. Gak ada orang itu yang mau menyuapimu, apalagi mengasihimu. Kalau kamu itu ulet, berprestasi, pintar, kamu bakal jadi orang nomor 1. Tapi kalau kamu malas, bodoh, teler, pelempem, dunianya hanya mengeluh, mengemis, protes, yakin kamu bakal jadi orang kere seumur hidup. Sebentar, jangan ngomong dulu. Aku belum selesai ngomong. Padahal kalau kamu itu merdeka, kemerdekaan kamu dibatasi oleh kemerdekaan lain milik saudara-saudaramu yang ada di lingkunganmu, yang sama merdekanya dengan kamu. Walhasil, kalau kamu merdeka, sebenarnya kamu itu tidak merdeka. Mengerti? Mengerti atau tidak? Tidak. Nah, sejak kamu bilang tidak itu adalah kamu artinya orang yang merdeka. Hanya orang-orang yang merdeka yang berani kapan saja bilang tidak. Di layar televisi, Sang Saka telah dikerek diiringi lagu Indonesia Raya. Aku jadi merinding. Aku terlampar ke dalam masa revolusi. Jadi, kita betul kayak sudah merdeka. Sang Saka telah naik ke puncak tiang dengan perkasa. Aku telah turun, aku telah ikut, aku telah membayar ongkos perjalanan, hingga kakiku pincang tertembak. Tapi sama sekali tidak ada rasa penyesalan sampai sekarang. Wah. Jadi betul Nek, kita sudah merdeka. Pada masa kemerdekaan, aku letakkan senjataku. Aku kembali ke sawah. Hidupku tenang sampai pada suatu saat aku telah difitnah, mengatakan aku pengkhianat. Ketika kami dulu disergap, aku diperkarakan, aku dipenjara 4 tahun. Di dalam penjara, akhirnya aku sadar. Aku sadar orang yang memfitnahku itulah pengkhianat yang sebenarnya. Setelah aku bebas, aku cari dia ke kota. Tapi ternyata dia sudah menjadi penjabat yang sangat dicintai masyarakatnya. Dia tahu kalau aku datang. Dia suruh orang untuk memberingkusku. Aku bukan pahlawan lagi. Aku hanyalah orang yang biasa yang mencintai keluargaku. Aku lari. Aku melarikan diri. Aku menghilang.
Aku menangis, menjerit aku menangis di dalam hati. Kalau betul kek, Nek, kenapa kalau kita sudah merdeka, nenek menangis? Cucuku, nenek menangis karena nenek sudah merdeka. Kita sudah merdeka. Hanya orang yang merdeka ya boleh menangis kapanpun, dimanapun dan kapanpun ia ingin menangis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.